warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Darsolihin, peserta PPG LPTK YN Kediri tahun 2023 akan menjelaskan tentang P5 PPRA dengan tema hidup berkelanjutan dengan judul pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Bagaimana prosesnya? Ikuti selanjutnya. Tahap pertama, kita melakukan koordinasi dengan tim P5 PPRA di MDSN 1 Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu pemimpin akademik dan juga perwakilan dari OSIM. Langsung saja untuk hasil komunikasi koordinasi dengan Bapak Kepala mengenai P5 PPRA dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Kebetulan arahan dari Bapak Kepala tadi melihat dan sebagai menindaklanjuti bahwasanya madrasah kita adalah madrasah Adiwiyata, tentunya banyak pohon dan tentunya banyak sampah-sampah, daun, ranting-ranting. Nah, di situ tadi arahan Bapak untuk segera diambil sikap dengan mensinkronkan P5 PPRA ini dengan pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos. Ini tadi arahan dari Bapak dan ini tadi sudah saya sampaikan beberapa tahapan-tahapannya. Kemarin juga sudah dirapatkan dengan pengurus OSIM oleh ketua dan wakil pengurus OSIM. Besok anak-anak praktek. Nanti setelah dari sini saya langsung mengumpulkan anak-anak untuk saya bagi tahapan-tahapannya. Saya sampaikan bahannya apa saja, kelompok mana membawa apa, kelompok mana membawa apa, itu nanti akan kita bagi setelah ini. Nah, saya minta Bapak Ibu yang ada di sini juga ikut andil, bertanggung jawab, mendampingi proses pembuatan pupuk kompos mulai dari pengumpulan daun-daun kering sampai menjadi sudah jadi pupuk kompos. Kalau dilihat dari prosesnya, kurang lebih nanti fermentasinya itu selama 1 bulan bisa digunakan. Kemarin juga sudah disampaikan kepada pengurus OSIM bahwasanya untuk anak-anak OSIM juga siap membantu kegiatan praktek pembuatan pupuk kompos. Sementara itu hasil koordinasi dari kami dengan Bapak Kepala, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain. Untuk bahan-bahannya apakah sudah disiapkan, Pak? Nah, untuk bahan-bahannya setelah ini nanti langsung saya akan menyampaikan ke anak-anak untuk membagi per kelompok. Kita bagi ke kurang lebih menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama membawa E4 atau membawa mol atau air gula untuk proses fermentasinya. Kelompok yang kedua membawa pupuk yang sudah jadi. Kelompok yang ketiga membawa kotoran hewan, bisa kotoran ayam, bisa kotoran kambing atau kotoran sapi. Kelompok yang ketiga tugasnya yaitu menyiapkan tong, membawa tong di situ untuk proses fermentasinya. Kelompok yang keempat besok pagi setelah pembacaan doa belajar bersama, anak-anak izin untuk mengumpulkan daun-daun yang sudah kering. Seperti itu. Untuk kelompok setelah ini akan kita bagi. Untuk OSIM sudah siap ya? Siap, sudah dikoordinasikan ya? Alat-alatnya juga sudah ya? Nah, untuk tempat, perhatikan ya, OSIM ya, nanti besok tolong dibantu ya. Untuk titik pengumpulan sampah organik berada di depan greenhouse. Ya. Untuk molnya atau air gula atau E4-nya, saya harapkan per kelompok sudah membawa dan langsung dibagikan per tong. Jadi kurang lebih ada 4 tong di sana nanti ya, di depan greenhouse. Kemudian tolong dibantu untuk kotoran hewannya tak besok itu
Jadi prosesnya setelah penghancuran atau peleburan daun-daun, ranting-ranting dijadikan satu dengan pupuk yang sudah jadi atau dengan kotoran hewan. Setelah dijadikan satu melebur, dimasukkan tong, mungkin kisaran dapat 15 sentian, dikasih mol, disirami mol atau disirami PM4. Setelah itu ditumpuk lagi, sirami lagi, tumpuk lagi, sirami lagi, guna menjadi pupuk ya hasil yang maksimal. Nanti 1 bulan kita buka dan sekaligus praktek penanaman. Mungkin sementara itu langsung saja. Setelah ini langsung kita kumpulkan anak-anak. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Dewan Guru Pembimbing Akademik dan perwakilan musim. Semoga kegiatan besok berjalan dengan baik. Kita bersama-sama memaksimalkan tenaga pikiran kita sehingga pelaksanaan P5 PPRA gaya hidup berkelanjutan membuat kompos di MTSN 1 Pasuruan ini hasilnya sesuai dengan harapan. Dari saya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap kedua, kita menjelaskan kepada siswa tentang sampah, pemilahan sampah, jenis-jenis sampah, mana sampah yang bisa dimanfaatkan termasuk dijadikan kompos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Baik anak-anak, hari ini kita akan praktek. Namun sebelum praktek perlu saya sampaikan, perlu saya terangkan terlebih dahulu tahapan-tahapan apa yang kita lakukan untuk mencapai hasil praktek yang sesuai dengan harapan kita semua. Di P5 PPRA ini kebetulan saat ini kita masuk di tema hidup berkelanjutan. Kita memanfaatkan sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Kegunaan pupuk apa? Menyuburkan tanaman. Menyuburkan tanaman. Buat tanaman lebih suka. Iya, membuat tanah lebih subur dan juga membuahkan apa? Hasil tanaman yang bagus. Baik, ada sampah. Banyak ya, yang penting buat sama masyarakat ya. Ada sampah Organik. yang kita bahas sekarang ini, yang dapat kita daur. Apa saja di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pasuruan ini, alhamdulillah kita juga sekolah madrasah di Biata banyak pepohonan. Tentunya banyak ranting-ranting atau daun-daun yang sudah kering berserakan. Nah, untuk itu kita manfaatkan menjadi pupuk kompos. Apa saja bahannya? Yang pertama, nanti kita bersama-sama ya mengumpulkan daun-daun atau ranting-ranting yang sudah jatuh atau yang sudah kering. Kita kumpulkan supaya tidak berserakan, supaya tidak mengotori, dan supaya madrasah kita bersih. Setelah kita kumpulkan, yang kedua, pupuk yang sudah jadi seperti ini nak. Ini untuk campuran nanti ya. Bisa kita beli atau juga bisa menggunakan kotoran hewan. Contoh kotoran kambing, sapi, dan lain sebagainya. Selanjutnya banyak apa? Mol yang kemarin sudah kalian buat, kalian praktek, alhamdulillah hasilnya sesuai dengan harapan. Kalau misalnya tidak ada mol apa? Boleh menggunakan PM4. Kalau misalnya dua-duanya tidak ada, boleh menggunakan air gula. Dari bahan-bahan sudah kita temukan dan juga sudah terkumpul. Di sini ada pupuk yang sudah jadi, ada PM4 dan ada mol. Kita menuju ke tahapan proses. Yang pertama nanti nak,
daun dan ranting-ranting yang sudah kita kumpulkan, kita akan lebur. Boleh disobek-sobek, boleh dicaca kalau menggunakan alat bantu. Pokoknya dihancurkan, dilebur. Setelah dilebur, dicampur dengan pupuk yang sudah jadi, atau dicampur dengan kotoran hewan tadi yang anak-anak sebut tadi. Setelah dicampur, tidak lupa dibasahi atau disirami dengan apa? Boleh menggunakan mol, EM4, atau menggunakan air gula. Hal itu membantu untuk mempercepat fermentasi dari daun dan ranting kering menjadi pupuk. Setelah kita campur, kita sirami, kita masukkan ke dalam tong nanti ya. Di sana sudah disediakan tong. Kita masukkan, kita tutup, kita fermentasikan kurang lebih selama 1 bulan. Ketika sudah mencapai 1 bulan, bisa kita buka daun-daun yang dihancurkan tadi dengan ranting-ranting akan menjadi melebur alias menjadi pupuk dan sudah bisa digunakan. Dan ini merupakan contoh hasil tanaman yang ditanam dengan menggunakan kompos yang kita manfaatkan dari sampah-sampah organik di lingkungan madrasah. Baik anak-anak, untuk besok kegiatan kita besok praktek ya. Untuk berkelompok sudah saya bagi ya sesuai kelompok yang kemarin. Tolong kelompok 1 membawa mol. Kalau tidak punya Pak, bisa menggunakan EM, bisa membawa air. Untuk kelompok 2 membawa kotoran hewan atau pupuk yang sudah jadi seperti ini. Jelas ya? Dan kelompok 3 besok tugasnya mengumpulkan daun-daun ranting-ranting yang sudah jatuh, bersihkan semua, jadikan satu, kemudian dihancurkan, dimasukkan karung, kita berkumpul di depan greenhouse ya, besok ya. Besok pagi kita langsung praktek, kelompok masing-masing tanggung jawabnya sudah saya berikan. Kita ketemu di sana, kita praktek untuk pemanfaatan sampah organik dijadikan pupuk kompos. Siap? Baik, besok jangan lupa ya. Sekian dari saya. Ada pertanyaan sebelumnya? Sudah jelas ya? Besok siap untuk praktek? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampah termasuk sampah organik yang mana? Ini termasuk yang bisa didaur ulang, termasuk sampah. Dibuat apa ini? Dibuat pupuk kompos. Apa? Apakah hanya daunan ini yang bisa dibuat kompos? Potong dulu, yang penting proses. Apalagi? Dulu, potong dulu. Ya. Apalagi? Kotoran. Contoh, kotoran sapi, ayam. Selanjutnya di tahap ketiga kita akan mengajak peserta didik untuk mengumpulkan sampah guna dipilah antara sampah organik dan non organik. Yang dalam hal ini kita ambil adalah sampah organik, yaitu dari dedaunan dan ranting-ranting kecil yang akan dijadikan bahan untuk menjadi kompos. Boleh daun kering atau daun yang tidak kering, namun lebih tepatnya untuk fermentasi kompos lebih baiknya daun yang sudah terjatuh atau daun kering.
Manfaatnya halaman bersih, sampahnya bisa kita manfaatkan untuk menjadi kompos. Nah, dari proses pengumpulan sampah organik, setelah ini kita akan proses untuk menuju ke tahap selanjutnya, yakni menjadikan bagian-bagian kecil dari sampah organik itu. Kita potong-potong atau kita sobek-sobek hingga menjadi bagian-bagian kecil. Kita langsung sana. Proses selanjutnya yakni tahapan melebur daun-daun dan ranting-ranting kecil yang akan dicampurkan dengan kompos yang sudah jadi. Dalam hal ini prosesnya yaitu daun-daun akan kita potong-potong kecil atau kita sobek-sobek menjadi ukuran-ukuran kecil. Setelah kita mengumpulkan sampah organik berupa daun, ranting-ranting kecil, kita keluarkan. Kemudian kita sobek kecil-kecil. Terus kita sobek sampai sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, kita mencari campurannya ya, karena tidak hanya dengan organik, kita bisa dicampur dengan pupuk yang sudah jadi atau dengan kotoran binatang seperti kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi dan lain sebagainya. Kita lanjut ke sana. Ini kenapa? Oke. Setelah kita membentuk atau membuat bagian kecil-kecil dari daun atau sampah organik tadi, selanjutnya kita campur dengan kompos yang sudah jadi dan diberi EM4 atau bisa menggunakan mol atau bisa menggunakan air gula. Hal ini membantu untuk proses mempercepat fermentasi menjadi kompos. Setelah sampah organik dari daun dan juga ranting-ranting kecil kita potong-potong menjadi bagian-bagian kecil, ini proses pencampuran antara ranting dan daun yang sudah kita potong-potong dengan kompos yang sudah jadi. Tak lupa setelah kita campur, kita bisa memberi cairan E4 atau bisa dengan air gula atau dengan mol yang kemarin dibuat anak-anak atau siswa kemarin. Kita campur seperti ini. Hal ini untuk memudahkan atau mempercepat menjadi kompos, proses fermentasi sehingga mudah menjadi kompos.
tahap selanjutnya kita ambil mol untuk campuran dari daun atau rantai-rantai kecil yang sudah kita potong-potong tadi untuk mempercepat proses fermentasi. Jadi nanti dari daun-daun dan rantai-rantai kecil kita campur dengan pupuk yang sudah jadi, kemudian tak lupa kita sirami dengan mol atau bisa dengan E4, kemudian atau bisa dengan air gula, bisa. Hal itu sangat membantu dan mempercepat proses fermentasi menjadi kompos. Proses selanjutnya dari daun-daun kecil dan ranting-ranting kecil tadi yang sudah kita potong-potong atau kita jadikan bagian-bagian kecil. Nah, ke proses selanjutnya kita campur dengan pupuk yang sudah jadi, kita campur dan tak lupa kita beri mol atau EM4 atau bisa juga dengan air gula. Hal ini sangat membantu untuk proses fermentasi, lebih mempercepat untuk menjadi kompos seperti ini. Coba anak-anak. Nah, kenapa seperti ini? Karena harus merata. Setelah itu kita tutup. Aman minggu. Kita tutup, kita diamkan kurang lebih 1 bulan atau 1 bulan 1 minggu, itu sangat maksimal hasilnya. Setelah kita jadikan satu fermentasi ditabung selama 1 bulan, langsung saja kita lihat hasil dari fermentasi kompos tersebut dan langsung kita gunakan untuk menanam. Setelah kita fermentasikan selama kurang lebih 1 bulan, kita bisa melihat hasilnya, hasil kompos yang sudah kita proses dari awal sampai akhir tadi. Hasilnya seperti ini. Dan ini sudah bisa digunakan untuk menanam atau untuk menjadi tanah untuk tanaman di pot, di kebun dan lain sebagainya. Alhamdulillah hasilnya seperti ini. Alhamdulillah, itulah proses untuk pembuatan kompos, mulai dari kita mencari sampah-sampah organik, kemudian kita memfermentasi sampai kita memanfaatkan menjadi pupuk atau kompos. Dan di depan sana ada beberapa tanaman yang penanamannya di pot dari hasil kompos organik ini, hasil karya anak-anak sendiri. Mari kita lihat ke sana. Selanjutnya ya ini hasil dari tanaman semua ini yang ada di pot ini. Tanahnya semua menggunakan kompos hasil fermentasi tadi. Hasilnya yang sudah kita fermentasi selama 1 bulan, langsung kita bisa tanam dengan bunga-bunga yang seperti yang ada di pot ini. Ini merupakan hasil kompos atau fermentasi daun-daunan dan ranting-ranting tadi.